Tunggu 30 tahun enggak. 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional, maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Karena ingat, sistem perundang-undangan di Indonesia yang buat adalah DPR RI. Kalau kursi umat Islam yang kursi syariat 60% atau kita katakan bisa 2/3 apalagi, maka kalau ada hukum potong tangan pencuri umpamanya diusulkan, didiskusikan, berdebat, deadlock, maka akan ada taswid, akan ada voting. Voting, kalau kita pegang 2/3 kursi yang ada di DPR, kita menang. Kalau menang, berarti hukum hudud akan bisa jalan di kita punya negeri. Jadi siapa bilang hudud nggak bisa jalan di Indonesia? Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Bisa, dan harus kita lakukan secara konstitusional. Dan kita mesti yakin. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama Rizik ya. Lagi-lagi ini walaupun video lama ya, tentu kita masih ingat dulu itu Rizik dan kawan-kawan FPI dan para Kabib Topolowi ini bikin narasi 2019 ganti presiden, sampai di media sosial itu rame tagar 2019 ganti presiden, mengusung Anies Baswedan dulu itu kan, seperti itu. Ternyata mereka itu ingin sekali menguasai NKRI, iya, menguasai DPR. Agar apa? Visi misi mereka mau bikin NKRI bersyariah, ya itu tercapai. Kita semua kan sudah mendengarkan, ini menolak lupa saudara-saudaraku, bagaimana otaknya orang-orang ini sangat berbahaya, mau mengganti ideologi Pancasila kita, gitu loh. Mengganti Undang-Undang 1945, walaupun mereka tidak mengakuinya. Muncul istilah NKRI bersyariah di AD/ART FPI. Kenapa FPI dibubarkan? Karena itu mau bikin NKRI bersyariah. Makanya Rizik itu ngomong tentang mencuri dipotong tangannya, ada hudud dan lain sebagainya, itu kan hukum Islam. Kembali lagi, ideologi kita, asas tunggal kita Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu mempunyai kesamaan dengan Piagam Madinah, dan Piagam Madinah itu yang bikin baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam beberapa prinsip dan asas seperti persatuan, keadilan, toleransi, dan musyawarah, kedua konstitusi ini antara Piagam Madinah dan UUD 1945 ini ada kesamaan. Itu dirumuskan oleh umat Islam, para founding father kita, para kiai kita. Jadi kesamaan Piagam Madinah dan Undang-Undang 1945 kita harus tahu. Ada prinsip persatuan dan kesatuan, ada prinsip persamaan dan keadilan, ada prinsip kebebasan beragama, ada prinsip toleransi antar agama, ada prinsip musyawarah, ada prinsip persaudaraan, ada prinsip tolong-menolong. Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen konstitusi pertama dalam Islam. Piagam Madinah disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah merupakan perjanjian formal antara Nabi Muhammad SAW dengan suku-suku dan kaum-kaum yang kaum-kaum penting di Yathrib, gitu loh. UUD 1945 dirumuskan oleh umat Islam, gitu loh. Makanya itu sama. Terus UUD 1945 memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, mengadopsi dari Piagam Madinah, yang mana Piagam Madinah itu yang bikin baginda Nabi Muhammad SAW. Terus UUD 1945 memiliki ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Itu sudah final, itu sudah dirumuskan. Kita tinggal menjaganya. Makanya kita sudah membuktikannya 90 berapa tahun kita merdeka kan. Kita dalam kondisi damai, aman, sentosa dengan berasas tunggal Pancasila kan, gitu kan. Berarti terbukti. Lah adapun sistem yang ditawarkan diusung oleh Rizik dan kawan-kawan itu kan,
NKRI Bersyariah itu kan belum jelas itu sistemnya seperti apa. Hanya cuma istilah saja. Ibarat mereka itu menawarkan madu, kita belum tentu apakah betul-betul madu. Jangan-jangan racun. Nah, yang harus kita antisipasi itu. Makanya mereka itu sangat pintar sekali. Sebagaimana kalau kita cermati ya perilaku-perilaku mereka. Dulu kita masih ingat bagaimana si Rizik ini ngajak mubalah Gus Dur ketika Gus Dur mempunyai usulan pada saat pemerintah lagi menggodok undang-undang pornografi, porno aksi kan. Sebenarnya Gus Dur itu usulannya begini, mohon digodok ulang, mohon dikaji ulang agar apa? Agar lebih mengena gitu loh, lebih mengena. Akan tetapi di situ itu diartikan oleh Rizik, Gus Dur itu menolak undang-undang pornografi, porno aksi kan gitu kan, sampai ngotot mencaci maki Gus Dur, ngajak mubahalah kan, sampai begitu kan. Akhirnya kualat kan si Rizik ini, kualat dengan Gus Dur, terganjal, tersandung kasus cat mesum kan gitu kan. Ini fakta realita yang tidak terbantahkan, sampai kabur-kaburan ke Arab sana dengan dalih umroh kan gitu. Ini saudara-saudaraku, jangan sampai kita terjebak dengan perilaku-perilaku mereka, jargon-jargon mereka, hasutan-hasutan mereka, yang mana rekam jejaknya itu wow, justru malah blunder gitu. Rekam sejarahnya itu tidak ada sejarah tentang perjuangan Rizik Syihab untuk Indonesia, nyaris tidak ada. Demo 212, apakah Islam maju pasca itu? Ya sama sekali tidak. Justru malah Islam itu menjadi bahan cemoohan, olok-olokan kan gitu kan. Wah, umat Islam itu gimana? Masjid seharusnya tempat ibadah dijadikan tidur, terus sholatnya di jalan, di Monas kan gitu kan. Kebulak dan kebalik itu. Nah, dari fakta-fakta yang terjadi ini seharusnya menjadi barometer untuk kita semua, untuk kita jadikan bahan renungan bahwa perilaku-perilaku mereka itu selalu ngotot pengen dinomor satukan, programnya itu diterima, kalau tidak terima ngamuk-ngamuk, demo kan gitu kan, memaksa banget gitu loh. Padahal program yang ditawarkan itu sepintas itu baik, akan tetapi apakah yang ditawarkan itu betul-betul madu? Jangan-jangan dalamnya racun. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita hari ini, barometer kita untuk kehati-hatian kita, karena rekam jejaknya seperti itu. Mereka itu mau menangnya sendiri, mau didengarkan tanpa mau mendengarkan omongan yang lain. Nah, golongan-golongan yang satu ini memang aneh-aneh saja, ini lucu mereka. Itulah rekam jejak sang Imam Jumbo yang mengusung NKRI Bersyariah. Menolak lupa, saudara-saudaraku, untuk kita jadikan renungan siapa sebenarnya Rizik dan kawan-kawannya itu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.